Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini saya akan membacakan ramalan bulanan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang punya zodiak Gemini. Dan kali ini saya akan bacakan ramalan zodiak Gemini selama bulan Juni tahun 2020. Di depan kalian sudah ada 2 deck yang sudah saya acak sebelumnya. Langsung saja kita akan bacakan secara lengkap baik dari general, keuangan, percintaan, karir, perasaan, dan kehati-hatian yang lainnya. Oke, langsung saja buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini dari sisi hubungan asmara. Dari sisi hubungan asmara buat kamu yang punya zodiak Gemini sepertinya akan ada permasalahan di awal bulan Juni tahun 2020. Kenapa saya katakan di sini sepertinya ada permasalahan asmara? Sepertinya sebenarnya permasalahan asmara ini adalah pengulangan daripada permasalahan yang sering kali terjadi di dalam kehidupan asmara kamu. Jadi di sini sumber permasalahannya memang bukan daripada diri kamu sendiri, tetapi sumber permasalahannya adalah daripada diri pasangan kamu. Yang dimana di sini kalau bisa saya katakan, pasangan kamu itu seringkali melakukan kesalahan-kesalahan yang terus berulang-ulang terjadi. Di sini ada putaran, dan itu terus terjadi repetition, pengulangan-pengulangan dalam kesalahan-kesalahan dalam hubungan asmara kamu yang punya zodiak Gemini, dan yang salah adalah pasangan kamu. Di sini pun kamu sebenarnya pun berada di dalam titik yang lelah untuk terus memaafkan kesalahan-kesalahan yang terus diperbuat oleh pasangan kamu. Tetapi biarpun begitu, kamu tetap bertahan dengan segala bentuk rasa maaf kamu yang lebar, dengan jiwa pemaaf kamu yang tiada batasnya. Sepertinya sangat luar biasa sekali berada di dalam diri kamu seorang Gemini di dalam hubungan asmara. Tetapi apakah hubungan asmara ini akan menimbulkan permasalahan yang besar di bulan Juni tahun 2020 ini? Sepertinya iya, akan tetapi di sini walaupun ada permasalahan, di sini hubungan asmara kamu bisa menemukan kunci daripada permasalahan yang terjadi. Jadi jiwa besar daripada seorang Gemini bisa mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam hubungan asmara seorang Gemini. Jadi ketika ada masalah, walaupun pasangannya melakukan kesalahan-kesalahan yang terus terulang-ulang terjadi, tetapi Gemini bisa menemukan solusi. Apa sih sebenarnya yang memicu permasalahan ini terus-menerus terjadi? Ya, walaupun sekali, 2 kali pasti akan terulang lagi, tetapi Gemini bisa menyikapi itu semua dengan bijaksana. Ya sudah, memang itu sudah watak dari pasangannya, mau nggak mau harus diterima. Tetapi di sini memang lambat laun pasangannya pasti akan berubah dengan jiwa kesabaran yang dimiliki oleh seorang Gemini. Kesabaran di dalam memberi maaf, kesabaran di dalam menghadapi pasangannya, kesabaran bagi seorang Gemini di dalam menghadapi situasi di dalam kehidupan asmara seorang Gemini itu sendiri. Nah, sepertinya di awal bulan sampai dengan 2 minggu pertama di bulan Juni, permasalahan-permasalahan itu intensitasnya akan lebih sering muncul di dalam hubungan asmara Gemini. Tetapi memasuki 2 minggu terakhir, sepertinya hubungan asmara itu tidak terlalu menjadikan segala sesuatu yang berarti. Artinya permasalahan itu hanya muncul di awal-awal bulan Juni saja. Kemudian beralih kepada soal pekerjaan. Soal pekerjaan, Gemini sebenarnya bekerja dengan sangat baik ya. Bekerja dengan sangat baik, bekerja dengan sangat tuntas, bekerja dengan sangat luar biasa. Akan tetapi di sini kamu harus berhati-hati. Kenapa saya katakan kamu harus berhati-hati? Karena walaupun sebaik apapun kamu di lingkungan pekerjaan kamu, sepertinya ada beberapa orang yang culas, ada beberapa orang yang sepertinya tidak terlalu suka dengan keberadaan kamu di lingkungan pekerjaan kamu. Artinya, di dalam lingkungan pekerjaan kamu sepertinya kamu harus berhati-hati, karena di sini ada provokator yang sepertinya akan berusaha untuk menjatuhkan kamu. Maka di sini bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Gemini, kamu harus berhati-hati. Nggak usah terlalu menjadikan omongan-omongan orang yang benci dengan kamu itu mempengaruhi pekerjaan kamu, tetapi di sini bekerjalah seperti biasa, bekerja dengan tuntas, bekerja dengan beres untuk menyelesaikan tanggung jawab kamu di dalam pekerjaan kamu.
Nah, di sini yang paling penting adalah ketika kamu tutup telinga untuk omongan-omongan negatif daripada orang yang sepertinya tidak ada manfaatnya bagi kehidupan kamu. Memang terkadang cukup menyebalkan, terkadang cukup menguras emosi, tetapi di sini kamu harus tetap bersabar. Karena apa? Karena dengan kesabaran kamu yang luas, maka kamu pasti bisa melewati hal-hal yang seperti itu. Walaupun terkadang kamu ada rasa gondok, ada rasa kesel, tetapi itu semua bisa ternetralisir. Kemudian memasuki minggu ketiga dan minggu keempat, yang harus kamu waspadai adalah ada tekanan pekerjaan yang besar. Tekanan pekerjaan yang besar ini berasal memang daripada pekerjaan kamu. Jenis pekerjaan kamu setelah memasuki bulan Syawal ini, setelah bulan Ramadan masuk bulan Syawal, sepertinya memang pekerjaan kamu akan intensitasnya meningkat. Oleh karena itu kamu harus berhati-hati. Di sini ada kartu The Hermit dan ada kartu For ini, kamu harus berhati-hati di dalam melangkah di dalam pekerjaan kamu. Jangan sampai kamu melakukan kesalahan yang dimana kamu hanya mengandalkan keajaiban untuk bisa menyelesaikan permasalahan kamu. Maka dari itu berhati-hatilah, waspada dan harus berhati-hati. Tetapi nggak usah khawatir, karena dengan kamu waspada maka akan ada hal-hal yang lebih baik lagi di dalam pekerjaan kamu. Sekarang kita beralih ke masalah keuangan. Untuk masalah keuangan memang di sini masih ada kaitannya dengan pekerjaan tadi. Di sini ada kartu The Moon, yang artinya ini adalah provokator yang saya sebutkan tadi. Provokator yang seakan-akan menghina kamu, merendahkan kamu, berusaha untuk menjegal kamu, tetapi di sini kamu masih tetap survive, masih tetap bekerja, masih tetap berkarya, masih tetap berusaha menyelesaikan segala bentuk pekerjaan kamu dengan baik, sehingga provokator itu tidak terlalu berpengaruh kepada diri kamu. Kamu sangat bekerja keras, dan di sini secara sisi finansial, di mana bagi seorang Gemini di bulan Juni tahun 2020 ada sebuah keseimbangan. Kenapa saya katakan ada sebuah keseimbangan? Jadi antara kebutuhan dan keinginan sepertinya Gemini bisa memanajemen itu dengan sangat baik, walaupun terkadang sesekali waktu Gemini melakukan kecerobohan di dalam kondisi keuangan. Nah, kecerobohan ini sepertinya masuk di minggu kedua ataupun minggu ketiga. Jadi di sini kalau bisa saya katakan keuangan memang tidak ada masalah, tetapi ada kecerobohan yang memaksa Gemini untuk mengerem mendadak daripada sektor finansial Gemini. Tetapi secara overall di sini bisa saya katakan Gemini memang agak cukup berpikiran di dalam kondisi finansialnya. Artinya apa? Artinya karena tidak bisa mengontrol dan menyeimbangkan tadi, maka malah akan mengakibatkan permasalahan dalam kondisi finansial. Jadi nggak heran bagi seorang Gemini di bulan Juni nanti kondisi finansial akan ada beberapa masalah yang akan dihadapi Gemini daripada sektor hubungan finansial. Kemudian untuk masalah perasaan sepertinya mood swing Gemini agak cenderung parah juga di bulan Juni tahun 2020. Jadi di sini perlu pemahaman yang lebih daripada pasangannya untuk bisa mengemong, mengayomi Gemini supaya Gemini mood swingnya itu bisa diatur, supaya mood swingnya itu tidak ada bercabang. Jadi kalau Gemini mood swingnya itu bercabang, maka kadang baik, kadang cuek, itu malah akan mengakibatkan permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan Gemini secara menyeluruh. Nah, di sini sepertinya memang di akhir bulan Juni tahun 2020 dan sepertinya di bulan Juni akan ada ending yang membahagiakan. Artinya akan ada happy ending di bulan Juni tahun 2020. Jadi di sini kalau bisa saya katakan di akhir bulan Juni tahun 2020 muaranya daripada segala bentuk perjuangan kamu di bulan Juni tahun 2020, maka endingnya di bulan Juni tahun 2020 ini adalah kebahagiaan kamu, kebahagiaan dalam sektor permasalahan yang bisa kamu lepaskan dan kamu bisa menikmati kehidupan kamu kembali berbahagia seperti sedia kala di saat kamu masih kecil, hidup lepas tanpa beban masalah, hidup lepas tanpa ada persoalan, hidup lepas tanpa ada hal-hal yang kesannya membebani diri kamu. Dan secara rezeki di sini di akhir bulan Juni tahun 2020 kamu cukup bisa menikmati hasil dari jerih payah kamu, ya walaupun hasilnya memang tidak sebanyak tahun 2019 yang lalu. Oke? Ini adalah ramalan untuk kamu yang punya zodiak Gemini secara general. Dan buat kamu yang single, buat kamu yang jomblo,
itu nanti akan saya buatkan ramalannya tersendiri, karena banyak sekali yang request kenapa sih yang jomblo selalu ini nggak dibacakan. Itu nanti pasti akan saya bacakan, tetapi akan saya jadikan satu, saya rangkum ke-12 zodiak yang jomblo itu seperti apa, nanti akan saya saya list, akan saya buatkan supaya lebih enak lagi. Jadi buat kamu yang jomblo nggak perlu nih nonton yang sudah punya pasangan. Jadi seperti itu, biar tidak ada rasa iri bilang bos ya, seperti itu. Soalnya sepertinya untuk kamu yang jomblo nanti akan saya buatkan videonya tersendiri khusus untuk ke-12 zodiak. Oke, ini adalah ramalan general buat kamu yang punya zodiak Gemini di bulan Juni tahun 2020. Resonate tidak resonate, semua tergantung kepada diri kamu, semua tergantung kepada moon and rising dan ascendant kamu. Oke? Selamat ulang tahun buat kamu yang punya zodiak Gemini yang lahir di bulan Mei maupun yang lahir di bulan Juni. Selamat ulang tahun. Semoga kamu diberikan panjang umur, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari segala bentuk permasalahan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.